Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrudin Wahid dari Prodi BKPI semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan ulang materi tentang mata kuliah psikologi umum untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah psikologi umum dosen pengempu Bapak Aminullah MPDI. Langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang psikologi asosiasi. Apa itu psikologi asosiasi? Baik, di sini saya akan mulai tentang pengertian psikologi asosiasi. Kemudian dilanjutkan dengan pengertian asosiasi, metode psikologi asosiasi dan hukum-hukum dan ciri-ciri psikologi asosiasi. Yang pertama yakni tentang psikologi asosiasi. Psikologi asosiasi ini dimunculkan oleh John Locke pada abad ke-17. Pada saat itu psikologi asosiasi menjadi salah satu aliran psikologi yang dipengaruhi secara tidak langsung oleh ilmu pengetahuan alam, khususnya dalam ilmu fisika. Sementara itu, asosiasi sendiri adalah suatu perkumpulan orang yang memiliki kepentingan yang sama sehingga dibutuhkan pembentukan hubungan atau pertalian antara gagasan atau ingatan gagasan dalam panca indera. Dalam artian bagaimana? Dalam asosiasi ini berarti menitik beratkan pada persatuan atau persekutuan seperti rekan kerja, seperti rekan berdagang, atau interaksi yang akan mendasari terbentuknya berbagai lembaga sosial. Berarti intinya adalah menitik beratkan pada satu individu terhadap individu yang lainnya dalam satu perkumpulan ataupun dalam lembaga sosial. Itu menurut pengertian psikologi umumnya. Kemudian kita beralih kepada metode psikologi asosiasi. Di dalam metode psikologi asosiasi ini ada 5 hukum. Hukum yang pertama yakni hukum persamaan waktu. Apa itu hukum persamaan waktu? Yakni tanggapan-tanggapan yang muncul pada saat yang sama dalam kesadaran akan terasosiasi bersama. Semisal contoh benda dengan namanya, seperti benda HP. Apa benda ini namanya? Namanya handphone dan lain sebagainya. Jadi suatu benda itu memiliki nama dengan saat yang bersamaan dalam kesadaran. Kemudian seperti contoh yang lainnya, barang dengan bahayanya, seperti contoh Anda memegang benda, disuruh menyebutkan apa benda itu, yaitu benda korek misalnya, dan juga bahayanya. Apa bahayanya? Bahayanya yaitu ketika suatu korek itu dihidupkan kemudian akan membakar sesuatu yang ada di sekitarnya, seperti itu. Hukum yang kedua yaitu hukum perurutan, ataupun benda atau peristiwa yang mempunyai perurutan akan terasosiasi bersama. Semisal contoh huruf-huruf alfabet seperti A, B, C itu akan berurutan. Melodi ataupun sajak dan lain sebagainya yang bersifat logis. Yang ketiga yaitu hukum persamaan atau persesuaian. Apa maksudnya? Yaitu tanggapan-tanggapan yang hampir sama akan terasosiasi bersama. Semisal potret dengan orangnya, Surabaya dengan Jakarta, laut dengan lautan pasir, itu akan bersamaan, hukum persamaan. Yang keempat yaitu hukum kebalikan lawan, yaitu tanggapan-tanggapan yang berlawanan akan terasosiasi bersama. Apa contohnya? Yaitu orang kaya dan orang miskin. Itu adalah hukum kebalikan. Di mana ada orang kaya pasti ada orang miskin. Sementara ada orang tua, ada orang muda,
ada orang kecil, ada orang besar, ada gemuk, ada kurus, dan lain sebagainya. Itu adalah hukum kebalikan. Yang terakhir yaitu hukum yang nomor 5, hukum sebab akibat atau pertalian logis. Tanggapan-tanggapan yang mempunyai perkaitan logis dengan satu sama lain akan terasosiasi bersama. Semisal contoh, liburan dengan pesiar, musim barat dengan hujan, musim pancaroba dengan penyakit. Ya, musim pancaroba itu identik dengan penyakit. Itu sebab dan yang namanya hukum sebab akibat. Itu hukum yang kelima. Untuk selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri. Tentang ciri-ciri dalam asosiasi. Apa saja ciri-cirinya dalam asosiasi? Dalam asosiasi itu memiliki beberapa ciri. Di antaranya yaitu ciri-ciri daripada asosiasi itu adalah yang pertama, tiap gejala jiwa tidak lain adalah kumpulan unsur-unsur elemen. Itu ciri yang pertama di dalam psikologi. Yang B, kekuatan asosiasi tergantung pada banyak kalinya unsur-unsur itu masuk bersama ke dalam kesadaran. Yang ketiga yaitu asosiasi hanya sifat luarnya saja. Asosiasi tidak dapat mengubah sifat masing-masing elemen. Itu merupakan 3 ciri-ciri di dalam asosiasi psikologi. Kesimpulannya adalah metode yang digunakan oleh aliran ini, aliran asosiasi psikologi, di dalam studinya tentang jiwa atau metode analitis sintesis. Metode ini merupakan cara berpikir dalam pengetahuan yang memandang alam ini terdiri dari unsur-unsur lalu menjadi proses penyawaan berdasarkan hukum-hukum tertentu. Karena jiwa dipandang oleh aliran ini seperti mesin yang bergerak secara mekanis menurut hukum-hukum tertentu, maka jiwa itu akan pasif. Mungkin hanya ini presentasi ulang dari kami untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah psikologi umum dosen pengempu Bapak Aminullah MPDI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.